Gelaran Pilkada serentak 2024 dianggap telah berjalan dengan baik dan lancar oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jokowi pun berharap pelaksanaan Pilkada 2024 menunjukkan kematangan berpolitik. Hal ini disampaikan Jokowi saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Kamis 28 November. Adapun dalam Pilkada kali ini banyak jagoan yang didukung Jokowi dinyatakan unggul berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count. Kepada para calon dukungannya yang unggul quick count, Jokowi mengaku sudah memberikan ucapan selamat. Ucapan selamat tersebut diberikan Jokowi baik secara langsung ataupun lewat telepon. Sebagaimana diketahui, Jokowi memberikan dukungannya kepada sejumlah paslon berbagai daerah. Tak hanya dari Jawa Tengah saja, tapi juga daerah-daerah seperti Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, hingga Sumatera Selatan. Video dukungan Jokowi ini bahkan beredar di media sosial. Jokowi bahkan sempat ikut berkampanye bersama paslon Jateng nomor urut 2, Ahmad Lutfi Taj Yasin di Banyumas, Jawa Tengah. Pak Jokowi sudah ketemu sama siapa aja, Pak? Iya. Ya, alhamdulillah seluruh tahapan pilkada berjalan dengan baik dan saya mendengar semua daerah jalan aman, lancar. Saya kira itu yang kita harapkan dan menunjukkan kematangan kita dalam berpolitik, dalam berdemokrasi. Saya kira sangat bagus sekali. Sejumlah pasangan calon Pilkada 2024 yang dapat dukungan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo diketahui unggul berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count. Hal ini pun membuat Jokowi sibuk memberikan ucapan selamat kepada para jagoannya tersebut. Ditemui di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Kamis 28 November, Jokowi mengaku dirinya menelpon para calon hingga pukul 10 malam. Menurut Jokowi, ucapan selamat ia sampaikan lewat telepon karena tak harus bertemu. Lebih lanjut, Jokowi berpesan kepada para calon kepala daerah yang unggul dalam perolehan suara sementara untuk tidak jumawa. Ia juga meminta para calon tersebut untuk kembali maju jika memang ada kesempatan lagi 5 tahun mendatang. Adapun sehari seusai pilkada, Jokowi dikunjungi oleh calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi. Selain itu, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Solo nomor urut 2 Respati Ardi dan Astrid Widayani juga turut bersilaturahmi ke kediaman Jokowi. Respati mengatakan dirinya dan Astrid mendapat ucapan selamat secara langsung oleh Jokowi dalam momen silaturahmi ini. Meski begitu, Respati masih menunggu hasil pengumuman resmi dari KPU Kota Solo. Sebelumnya, calon gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Kofifa Indar Parawansa juga mendapat ucapan selamat dari Jokowi via video call pada Rabu kemarin. Adapun berdasarkan quick count Litbang Kompas, Kofifa Emil Dardak unggul dengan persentase total 58,83%. Jokowi sudah bertemu dengan calon-calon kepala daerah, siapa saja yang sudah berkunjung kemarin setelah pencoblosan? Ya, yang banyak yang telepon. Tapi sudah yang kemarin Sampai jam berapa tadi malam yang telepon? Jam 10, Pak. Jam 10, Pak. Ya, telepon aja, komunikasi kan tidak harus bertemu. Apa Pak? Mengucapkan terima kasih mungkin atau apa Pak? Loh, saya yang mengucapkan selamat karena menang. Ada pesan nggak Pak, kan meskipun sudah keluar hasil quick count? Yang menang tetap rendah hati, jangan jumawa. Yang kalah pun nanti 5 tahun yang akan datang masih ada kesempatan untuk ikut lagi. Saya kira ya itulah kematangan kita dalam berdemokrasi. Ya. Pak Jokowi boleh sedikit spesifik, tadi Pak Lutfi kan kemarin sekalian gitu ya. Ada mungkin pesan-pesan yang disampaikan ke Pak Lutfi gitu? Enggak. Apa Pak, silaturahmi saja atau gimana Pak? Enggak ada. Silaturahmi aja.
Oke, baik. Terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih semuanya. Pak Jokowi sudah bertemu dengan Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi terpantau mengunjungi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Kelurahan Sumber, Kota Solo, Jawa Tengah pada Kamis 28 November. Kunjungan Lutfi ke rumah Jokowi ini dilakukan selang sehari seusai dinyatakan unggul Pilkada Jateng versi hitung cepat atau quick count versi sejumlah lembaga survei seperti Indikator Politik Indonesia, Carta Politika, Lembaga Survei Indonesia, dan Litbang Kompas. Tercatat Lutfi Yassin meraup suara di atas 58%. Ditemui selesai kunjungan, Lutfi mengatakan bahwa dirinya hanya bersilaturahmi dengan Jokowi. Lebih lanjut, Lutfi mengatakan Jokowi memiliki peran dalam memberikan bimbingan yang bisa mengantarkannya hingga titik ini. Saat berbincang dengan Jokowi, Lutfi mengklaim hanya sebatas melakukan diskusi. Ia berujar tidak mendapat masukan saat diskusi berlangsung. Selain dengan Jokowi, mantan Kapolda Jateng ini juga berencana menemui Presiden Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Gerindra. Pertemuan dengan Prabowo dianggap penting karena Gerindra merupakan partai pengusung Lutfi di Pilkada Jawa Tengah. Ia sendiri akan bertolak ke Jakarta pada hari ini namun belum dapat memastikan pertemuannya dengan Prabowo. Selamat. Apa kabar Pak? Baik. Gimana? Tadi ada perbincangan apa dengan Pak Jokowi? Pertama kita silaturahmi dengan beliau, karena kan bagaimanapun juga beliau adalah suri teladan bagi kita semua. Jadi Presiden yang kedua telah memberikan bimbingan arahan kepada kita, tentu suri teladan beliau akan kita tindak lanjut. Tidak hanya ke beliau, termasuk nanti kita juga ke Pak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra yang nanti akan kita laksanakan di Jakarta. Oh, kapan Pak? Menurut beliau dong, nggak bisa langsung. Artinya kan ini bentuk-bentuk komunikasi yang harus kita jalin. Manakala nanti seandainya sudah ada penetapan tetap dari KPU kan sudah ada hal-hal yang perlu kita laksanakan. Okay. Tapi hari ini infonya akan ke Jakarta, betul berarti ya Pak? Ya, mau ke Jakarta. Ketemu Pak Prabowo? Belum tahu, masih diacarakan, kan tidak semudah itu. Oke. Nah, Pak Lutfi sebenarnya sepenting apa sih posisi atau peran Pak Jokowi dan Pak Prabowo begitu ya selama masa kampanye? Ini bukan masalah penting dan tidak. Satu, kita memberikan direktif terkait dengan suri teladan beliau. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan partai yaitu Gerindra itu sendiri, dan yang ketiga keberlanjutan daripada pemerintahan yang akan datang. Contohnya integrasi pemerintah pusat dan wilayah kan harus terbentuk dalam rangka mendukung pemerintahan yang akan datang, sehingga ini penting sekali dan kebetulan tepat bahwa saya telah didukung oleh Partai Gerindra yang tentu memudahkan kita untuk komunikasi dengan pusat. Pak Jokowi sudah ada mungkin memberikan masukan, mungkin ada isu-isu ini tolong dikawal. Enggak, ya sebagai panutan tidak ada salahnya memberikan diskusi kecil-kecilan. Berarti misalnya nanti akhirnya terpilih akan tetap ada diskusi dengan Pak Jokowi. Diskusi tidak ada dengan siapapun dong, dengan masyarakat, dengan tokoh, dengan ulama, dengan semua lapisan masyarakat kita ajak diskusi. Tapi memang menjadi satu sosok yang bisa menjadi panutan ya? Ya, boleh jadi panutan. Oke, makasih Pak Lutfi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.